Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan berwarna pekat dan kental yang biasanya terdapat di bawah permukaan bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu. Di dunia ini, minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama ada proses destilasi. Proses destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Yang kedua ada proses cracking. Proses ini merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang ukurannya lebih kecil atau lebih sederhana. Yang ketiga ada proses reforming. Merupakan proses pengubahan struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik lagi. Yang keempat ada proses polimerasi dan proses alkilasi. Proses polimerasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh polimerasi dalam pengolahan minyak bumi adalah proses penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana. Dari proses reaksi tersebut menghasilkan produk bensin berkualitas tinggi yang disebut isooktana. Dan alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang atau lebih banyak. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkilat dengan angka oktan tinggi. Proses alkilasi melibatkan molekul olefin alkena dan isoparafin dengan bantuan katalisator berupa asam kuat. Dan yang kelima ada proses treating. Proses treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Dan yang terakhir adalah proses blending. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir ini adalah proses blending. Merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Di antara efek negatif minyak bumi antara lain, yang pertama, pemanasan global. Penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan ataupun dalam perindustrian yang mengeluarkan karbon dioksida dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Proses pembentukan minyak bumi sering terjadi di daerah sekitar pantai, sedangkan perindustriannya dilakukan dengan ditampung dengan kapal khusus untuk menampung minyak bumi. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang menyebabkan kapal yang menampung minyak bumi tersebut mengalami kebocoran, bahkan sampai terjadi ledakan yang tak terduga. Hal ini tentunya akan menyebabkan minyak yang ditampung di kapal tersebut menjadi tumpah ke laut dan akan mengganggu ekosistem air laut. Yang ketiga, pencemaran udara. Asap yang dikeluarkan dari kendaraan tersebutlah yang nantinya akan membuat udara menjadi tercemar dan menjadi udara yang tidak sehat. Yang selanjutnya, mempengaruhi iklim. Udara yang tercemar oleh gas-gas berbahaya nantinya akan mempengaruhi iklim dunia, di mana gas-gas tersebut nantinya akan terkumpul dalam lapisan atmosfer yang lama-kelamaan akan mengendap di sana. Yang terakhir, hujan asam. Pada proses pembakaran minyak bumi tentunya akan melepaskan gas yang berupa CO2, NO2, dan SO2 atau sulfur. Yang dari ketiga gas tersebut nantinya akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nitrogen oksida yang melepaskan gas nitrogen nantinya di udara akan mengumpal kemudian menjadi asam nitrat yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Sedangkan gas sulfur oksida yang melepaskan sulfur ke udara bebas nantinya akan membentuk asam sulfat dan juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Ya, yang selanjutnya ada cara mengurangi efek negatif minyak bumi. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Seperti yang kita tahu, bahan bakar fosil jika digunakan di kendaraan bermotor akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan mencemari udara. Nah, yang kedua ada menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi. Energi alternatif minyak bumi di Indonesia atau di dunia sangat banyak dan tidak kalah dengan minyak bumi yang lainnya. Dan yang ketiga ada menanam pohon atau reboisasi. Nah, menanam pohon atau reboisasi ini adalah cara untuk mengembalikan kualitas tanah yang rusak akibat eksplorasi minyak bumi atau bahan bakar fosil. Nah,
yang terakhir ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kita juga mengurangi yang namanya konsumsi bahan bakar fosil dan minyak bumi. Dan kita membantu untuk mengurangi efek negatif minyak bumi tersebut. Hasil olahan minyak bumi. Yang pertama LPG. LPG merupakan hasil olahan minyak bumi yang berupa gas cair yang memiliki unsur hidrokarbon ringan. Yang kedua bensin, yaitu produk hasil olahan minyak bumi yang sangat vital sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga kerosin atau minyak tanah, yaitu hasil olahan minyak bumi yang sering dipakai untuk menyalakan api atau pembuatan arang. Dan yang terakhir solar, yaitu hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk bahan